Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 4, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai laporan keuangan konsolidasi akuisisi sebagian melebihi nilai tercatat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan konsolidasi akuisisi sebagai melebihi nilai tercatat. Akuisisi sebagian terjadi ketika perusahaan induk memperoleh kendali atas entitas anak dengan kepemilikan saham kurang dari 100%. Laporan keuangan konsolidasi diperlukan untuk menyatukan informasi keuangan entitas induk dan anak. Laporan keuangan konsolidasi juga diperlukan untuk menyatukan informasi keuangan entitas induk dan anak. Akuisisi sebagai memerlukan pendekatan yang cermat dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi untuk memastikan bahwa semua informasi relevan disajikan dengan akurat dan mencerminkan posisi keuangan keseluruhan grup perusahaan secara benar. Next. Yang kedua adalah pendahuluan konsep dasar akuisisi. Akuisisi merupakan transaksi di mana perusahaan induk memperoleh kendali atas entitas anak. Akuisisi sebagai terjadi ketika perusahaan induk memperoleh kendali atas entitas anak tanpa memiliki 100% saham. Yang ke satu, yaitu ada penggabungan entitas anak digabung ke dalam laporan keuangan induk. Penggabungan entitas anak juga digabungkan dalam laporan keuangan induk. Penggabungan adalah proses di mana laporan keuangan entitas anak digabungkan dengan laporan keuangan induk untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Proses biaya dari kedua entitas. Tujuan dari penggabungan juga itu memberikan gambaran menyeluruh transparisasi dan kepatuhan regulasi. Terus yang kedua, ada penghilangan entitas anak dihilangkan dari laporan keuangan induk. Menghilangkan entitas anak dari laporan keuangan induk adalah proses yang terjadi ketika perusahaan induk tidak lagi memiliki kontrol atas entitas anak tersebut. Alasan penghilangan juga bisa terjadi adanya penjualan di investasi, likuiditas, dan perubahan struktur. Terus yang ketiga, perusahaan induk mempengaruhi keputusan entitas anak. Pengaruh signifikan terhadap konsep akuisisi mencakup sebagai aspek yang dapat mempengaruhi keputusan dan hasil dari suatu akuisisi. Pengaruh signifikan terhadap konsep akuisisi meliputi dampak finansial, strategis, dan operasional yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan induk dan entitas anak. Next. Selanjutnya ada proses dan tahapan akuisisi. Akuisisi diawali dengan identifikasi target, negosiasi, penyusunan perjanjian. Tahap selanjutnya mencakup dua deadline penutup transaksi dan integrasi, yaitu satu, identifikasi target, yaitu pencarian entitas anak dengan potensi sinergi dan nilai tambah. Yang kedua yaitu negosiasi, yaitu perjanjian mengenai harga, persyaratan, dan struktur transaksi. Yang ketiga yaitu penutup transaksi, yaitu pengalihan kepemilikan saham dan pelunasan pembayaran. Terus yang keempat ada integrasi, yaitu penggabungan operasi dan budaya kedua entitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu perhitungan harga perolehan.
Harga perolehan merupakan jumlah yang dibayarkan untuk mendapatkan saham entitas anak. Harga perolehan mencakup nilai kas, saham, atau aset lain yang diberikan. Nilai kas yaitu jumlah uang tunai yang dibayarkan. Nilai saham yaitu nilai saham yang diberikan sebagai pembayaran. Nilai aset lain yaitu nilai aset. Next. Perlakuan akuntansi selisih harga perolehan. Selisih harga perolehan merupakan perbedaan antara harga perolehan dengan nilai tercatat aset bersih entitas anak. Selisih ini diakui sebagai aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud yaitu diamortisasi selama masa manfaat ekonomis. Selanjutnya penilaian kembali. Dilakukan jika ada indikasi penurunan nilai. Selanjutnya yaitu laba ditahan. Dilakukan jika selisih harga perolehan tidak dapat diidentifikasi. Adapun penyajian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban entitas induk dan anak. Yang pertama yaitu aset. Gabungan aset itu liabilitas. Liabilitas gabungan liabilitas induk dan anak. Yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas gabungan ekuitas induk dan anak. Yang keempat pendapatan. Gabungan pendapatan induk dan anak. Yang kelima yaitu beban. Gabungan beban induk dan anak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, implikasi akuntansi melebihi nilai tercatat, akuisisi yang melebihi nilai tercatat berpotensi mengatakan nilai perubahan dan mengatakan laba, namun harus dipertahankan risiko dan potensi penurunan nilai. Meningkatkan nilai akuisisi dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan menambahkan aset dan pendapatan. Meningkatkan laba, akuisisi dapat meningkatkan laba melalui sinergi dan efisiensi operasi. Risiko menurunkan nilai, ada risiko nilai aset tidak berwujud, tidak dikelola dengan baik. Next. Kesimpulan dan rekomendasi, akuisisi sebagai melebihi nilai tercatat memiliki potensi manfaat, namun jika risiko penting untuk melakukan analisis yang cermat. Sebelum mengambil keputusan, analisis keuangan, evaluasi kinerja keuangan entitas anak, negosiasi memperoleh harga yang adil, dan menentukan strategi integrasi, menentukan rencana untuk mengintegrasikan entitas anak, manajemen risiko, menilai dan meminimalkan risiko penurunan nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Record. Bentar. Baik, selanjutnya di sini kami akan membahas tentang perhitungan materi yang sebelumnya kami jelaskan. Baik, akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal untuk mencatat akuisisi. Yang pertama itu jurnal untuk mencatat akuisisi dari PT Awan pada tanggal 1 Januari 2023, yaitu pada saat jurnal perolehan pengakuisisi dari PT Anak.
yaitu dengan jurnal investasi di PT Awan pada kas sebesar 490 juta, yaitu diperoleh dari jumlah harga perolehannya dikali dengan jumlah akuisisi yang diakuisisi oleh PT induknya, itu sebesar 70%. Nah, yang kedua ini terdapat jurnal untuk mencatat pengumuman dividen pada PT Awan tahun 2023, yaitu dengan jurnal kas, piutang dividen, dan investasi di PT Awan kasnya sebesar 21 juta, piutang dividen sebesar 14 juta, pada investasi di PT Awan sebesar 35 juta. Nah, diperoleh dari 35 juta itu diperoleh dari 50 juta dikali dengan 70%. 70 juta itu adalah dividen yang diumumkan. Selanjutnya, untuk jurnal yang ketiga, yaitu jurnal untuk mencatat perolehan laba PT Awan tahun 2003, yaitu investasi di PT Awan pada bagian laba dari PT Awan sebesar 70 juta yang diperoleh dari jumlah saham yang per sahamnya adalah 10.000 dikali dengan yang memiliki jumlah sebanyak 1 miliar dikali dengan 70%. 1 juta dikali dengan 70%, maka hasilnya adalah 70 juta. Nah, di sini juga terdapat jurnal untuk mencatat penyesuaian nilai wajar atau diferensial PT Sejahtera tahun 2023, yaitu dengan jurnal bagian laba dari PT Awan pada investasi di PT Awan dengan jumlah 10.500.000. Ini yang diperoleh dari menggunakan suatu perhitungan dari perhitungan amortisasi diferensialnya, yaitu dapat kita lihat di sheet selanjutnya. Baik, di sheet selanjutnya, yang pertama terdapat perhitungan atau diferensial pada tanggal 1 Januari 2023, yaitu dengan 70% kepemilikan dan 100% kepemilikannya. Di sini terdapat nilai investasi yang sebesar 490 juta diperoleh dari 700 juta dikali dengan 70% kepemilikan yang diakuisisinya. Selanjutnya, nilai buku per 1 Januari 2023 yaitu dengan terdiri dari saham biasa PT Awan dan saldo laba PT Awan sebesar 500 juta dan 100 juta. Sehingga mendapatkan total nilai buku sebesar 100%-nya yaitu 600 juta dan memiliki nilai buku dari yang diakuisisi sebesar 70% sebesar 420 juta yang diperoleh dari 600 juta dikali dengan 70% yang diakuisisinya akan menghasilkan 420 juta sehingga mendapatkan hasil itu diferensialnya sebesar 70 juta yang diperoleh dari nilai investasi yang dikurangkan dengan nilai buku setelah 70% kepemilikannya. Nah, di sini juga setelah menghitung perhitungan total diferensial 1 Januari 2023, terdapat alokasi diferensial yaitu dari akun-akun persediaan, bangunan, peralatan, paten, goodwill. Nah, ini terdapat nilai buku dan nilai wajar. Nilai buku diperoleh dari nilai pada saat perolehan dan nilai wajar pada saat perolehannya. Nah, nilai buku ini sebesar 1 juta pada saat ia memiliki persediaan tersebut dan nilai wajarnya 105 juta dengan selisih 5 juta, yaitu dengan artian memiliki penurunan nilai bukunya. Sehingga harus ditambahkan untuk dapat menjadi selisih dari nilai wajarnya dengan suatu persentase kepemilikannya itu 70%, sehingga 5 juta dikali 70% hasilnya 3 juta 500. Begitupun dengan bangunan yang memiliki nilai buku 160 juta dengan nilai wajar 174 juta dengan selisih 14 juta dikali dengan 70%, maka hasilnya 9 juta 800. Selanjutnya untuk patennya itu 330 juta dengan nilai wajar 351 juta dengan selisih 21 juta dan dikali dengan 70%. Itu mendapatkan hasil 14 juta 700. Begitupun dengan paten, tapi untuk paten ini tidak terdapat nilai buku, tapi terdapat nilai wajar sebesar 40 juta dengan selisihnya yaitu 40 juta. Dengan dikalikan 70% kepemilikannya, maka PT Induk akan mengakuisisi sebesar 28 juta. Nah, begitu juga dengan goodwill. Goodwill memuat suatu selisih dari kepemilikannya. Yang dikalikan dengan 70% akan menghasilkan 14 juta. Sehingga dari alokasi diferensial ini akan mendapatkan jumlah nilai buku sebesar 590 juta, nilai wajar 630 juta, dengan selisih 40 juta yang akan dikalikan dengan 70% dari akuisisi PT Awan, yaitu sebesar 70 juta. Selanjutnya, setelah kita mengetahui alokasi diferensialnya, maka kita akan melakukan perhitungan nilai investasinya yang terdiri dari goodwill, kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku yang teridentifikasi, nilai buku dan nilai investasi. Goodwill yang diperoleh dari jumlah selisih goodwill dikali dengan 70%, maka akan mendapatkan nominal yang diakuisisi oleh PT Induk sebesar 14 juta yang akan kita masukkan ke perhitungan nilai investasi. Dan kelebihan nilai wajar dan buku yang teridentifikasi, nilai bukunya, dan nilai investasinya yang diperoleh dari goodwill ditambah sampai dengan nilai buku akan menghasilkan 490 juta.
Setelah kita mengetahui perhitungan nilai investasi, maka selanjutnya adalah perhitungan amortisasi diferensial dalam rupiah, yaitu dengan akun-akun yang sama, yaitu dengan persediaan bangunan, peralatan, paten, dan goodwill. Tetapi di sini terdapat tahun 2023 dan tahun 2024, yang itu tahun 2023 saat perolehannya, dan tahun 2024 saat telah pada tahun berjalannya. Dengan keterangan, persediaan telah terjual seluruhnya di tahun 2023. Artinya, pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi persediaan yang tersedia atau sudah habis, 0. Nah, untuk bangunan ini, terdapat masa manfaat sebesar 7 tahun. Jadinya, 9.898 juta dibagi dengan 7 tahun akan menghasilkan 1.400.000 amortisasi per tahunnya. Lanjutnya, untuk peralatan ini juga 14.700.000 memiliki masa manfaat 3 tahun, maka 14.700 dibagi menjadi 3, yaitu 4.900.000. Itu merupakan amortisasi per tahun. Begitu juga paten, itu memiliki masa manfaat sebanyak 40 tahun, yang nantinya akan dibagi 40 tahun, dan per tahunnya akan dapat 700.000. Sehingga akan mendapatkan total amortisasi diferensial sebesar 10.500.000 pada tahun 2003 dan 7 juta pada tahun 2024. Sehingga 10.500.000 ini akan menjadi bagian laba dari PT Investasi yang diperoleh dari total amortisasi diferensialnya. Lanjutnya, perhitungan diferensial dalam rupiah ini terdapat saldo awal, perubahan selama 2003, saldo akhir, perubahan selama 2024, saldo akhir. Saldo akhir di tahun 2024, yaitu dengan PT Angkasa mengakuisisi 70% dan non pengendalian 30%. Dengan persediaan 5 juta diperoleh dari selisihnya. Sehingga karena pada tahun 2000, pada perubahan dari tahun 2024 dan diakui bahwa tahun 2003 sudah habis terjual, maka dia akan mengurangi dari persediaannya. Lanjutnya, bangunan juga memiliki selisih 14 juta dengan akumulasi penyusunannya sebesar 14 juta dibagi dengan jumlah masa manfaat sebesar 7 tahun, berarti 14 juta dibagi dengan 7 hasilnya adalah 2 juta. Lanjutnya, untuk peralatan juga diperoleh dari selisihnya. Dan peralatan juga memiliki masa manfaat sebesar 3 tahun, maka 21 juta dibagi dengan 3 tahun akan menghasilkan 7 juta. Begitu dengan paten yang akan dibagi menjadi 40 tahun. Lanjutnya, untuk goodwill. Goodwill juga sama, dia akan diambil dari selisih, dan dia tidak ada perubahan. Jadi pada tahun saldo akhir 31 Desember 2024, dia akan menghasilkan nominal yang sama, itu sebesar 20 juta. Sehingga terdapat perolehan saldo akhir selama tahun 2024 dari PT Angkasa merupakan memiliki saldo akhir sebesar 50.500.000. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat transaksi hutang piutang pada tahun 2003. Telah dijelaskan dalam neraca, yaitu terdapat transaksi hutang piutang PT tersebut itu sebesar 10 juta. Tetapi transaksi hutang piutang pada tahun 2024 belum terdapat transaksi hutang dan piutang, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam perhitungannya. Setelah kita mengetahui transaksi hutang piutang, maka kita akan masuk ke perhitungan bagian laba. Bagian laba ini terdiri dari penjualan, pendapatan lainnya, itu seperti beban pokok penjualan, beban piutang, beban lainnya. Nah, beban ini akan menjadi pengurang dari adanya penjualan. Setelah kita mengetahui laba rugi neto PT Awan sebesar 1 juta, maka akan dikalikan dengan 70% kepemilikan yang telah diakuisisinya, sehingga mendapatkan hasil sebesar 70 juta. Dengan amortisasi diferensialnya, seperti yang kita ketahui di atas tadi, yang terdapat dari tahun 2023 sebesar 10.500.000, sehingga pendapatan investasinya merupakan pengurangan dari bagian laba dan amortisasi diferensial pada tahun 2003. Nah, selanjutnya dalam perhitungan saldo investasi pada tanggal 31 Desember 2003, itu investasi pada tanggal 1 Juli 2003 itu dengan jumlah 490 juta. Nah, yang diperoleh dari 700 juta dikali dengan 70%. Dengan laba atau rugi neto sebesar 1 juta dikali dengan jumlah kepemilikannya itu 70%, mendapatkan hasil 70 juta yang akan ditambahkan dengan investasi pada tanggal 1 Januari dengan laba netonya. Sehingga terdapat dividen juga yang akan dikalikan dengan 70% kepemilikannya akan menghasilkan dividen sebesar 35 juta. Dan amortisasi diferensialnya juga diperoleh dari perhitungan tahun 2003 tersebelumnya, hingga mendapatkan hasil investasi pada tanggal 31 Desember 2003 ini merupakan pengurangan dari jumlah perhitungan saldo setelah investasi ditambah dengan laba dan dikurangi dengan dividen dan dikurangi dengan amortisasi.
Selanjutnya, untuk perhitungan nilai buku pada tahun 2003, ini terdapat nilai buku awal, laba rugi neto, dan dividen, dan nilai buku akhir, yaitu PT Angkasa mengambil 70% dengan jumlah 420 juta, dan pengendalian 180 juta, saham biasa sebesar 500 juta, dan memiliki menghasilkan saldo laba sebesar 100 juta. Begitu dengan laba netonya yang telah diperoleh sebesar 70 juta, dari 100 juta tadi dikali dengan 70% yang diakui menjadi. Baik, selanjutnya untuk perhitungan nilai buku pada tahun 2023, yaitu dengan nilai buku awal yang ditambah dengan laba neto yang dikurang dengan dividen dengan untuk menghasilkan nilai buku akhir, yaitu dengan PT Angkasa yang mengakui sebesar 70% dari PT Awan, yaitu memiliki nilai buku awal sebesar 420 juta, dengan laba yang diperoleh sebesar 70 juta dari 100 juta dikali dengan 70% dengan dividen, yaitu sebesar 35 juta. Yang diperoleh 50 juta dikali dengan 70%. Sehingga menghasilkan nilai buku akhir dari PT Angkasa yang mengakui sebesar 70% dari PT Awan, yaitu sebesar 455 juta. Sehingga terdapat non pengendalian sebesar 155 juta dengan saham biasa 500 juta yang tetap atau tidak berubah dengan saldo laba akhir sebesar 150 juta. Baik, selanjutnya itu merupakan pada perhitungan nilai buku yang terjadi pada tahun 2023. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk evaluasi. Silakan. Mohon sebelumnya akan dilanjutkan oleh adik Sinta. Yang selanjutnya yaitu membuat jurnal eliminasi konsolidasi tahun 2023. Nah, di mana jurnal eliminasi ini digunakan untuk menyesuaikan total saldo akun dari perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi. Di mana jurnal eliminasi yang pertama yaitu untuk mengeliminasi ekuitas pada entitas. Dengan jurnal, saham biasa senilai 500 juta, saldo laba senilai 100 juta, bagian laba dari PT Awan 70 juta, kepentingan non pengendali 30 juta, pada dividen senilai 50 juta, kepentingan non pengendali 455 juta, serta kepentingan non pengendali 195 juta, di mana untuk saham biasa, saldo laba, bagian laba, kepentingan, serta dividen didapat dari nominal yang ada di soal, sedangkan untuk investasi dan kepentingan non pengendali didapat dari perhitungan nilai buku bagian nilai buku akhir. Kemudian untuk jurnal eliminasi yang kedua yaitu untuk mencatat reklasifikasi amortisasi diferensi dengan jurnal beban pokok penjualan senilai 5 juta, beban penyusutan bangunan senilai 2 juta, beban penyusutan peralatan senilai 7 juta, beban amortisasi senilai 1 juta pada bagian laba dari PT Awan senilai 10.500.000, kepentingan non pengendali pada laporan laba rugi senilai 4.500.000. Untuk nilai tersebut diperoleh dari perhitungan amortisasi diferensial. Kemudian jurnal eliminasi yang ketiga untuk mencatat reklasifikasi diferensial dengan jurnal bangunan senilai 14 juta, peralatan 21 juta, paten 39 juta, goodwill 20 juta, pada akumulasi penyusutan bangunan senilai 2 juta, akumulasi penyusutan peralatan senilai 7 juta, investasi di PT Awan senilai 59.500.000, serta kepentingan pengendali senilai 25.500.000. Untuk nominal-nominal tersebut diperoleh dari perhitungan diferensial serta saldo akhir 31 Desember 2023. Kemudian yang selanjutnya untuk mengeliminasi transaksi antar perusahaan terkait utang piutang. Nah, jurnalnya yaitu utang usaha PT Awan pada piutang usaha PT Angkasa senilai 10 juta. Ini diketahui dari laporan yang ada di soal. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mengeliminasi transaksi antar perusahaan terkait utang piutang dividen. Dengan jurnal utang dividen pada piutang dividen sebesar 14 juta, di mana nominal ini diperoleh dari jurnal untuk mencatat pengumuman dividen. Yang selanjutnya yaitu setelah membuat jurnal
eliminasi, kita akan melakukan atau membuat kertas kerja konsolidasi tahun 2023. Nah, diperlukan yaitu nama akun, PT Angkasa, PT Awan, kemudian ada eliminasi, debit kredit, serta konsolidasi. Nah, untuk nominal-nominal yang ada di PT Angkasa serta PT Awan, nominalnya itu berasal dari soal. Nah, jurnal eliminasi yang tadi kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam kolom eliminasi debit dan kredit. Dari layar yang tampil dapat kita ketahui bahwa untuk penjualan itu tidak ada perubahan di eliminasi sehingga pada konsolidasinya diperoleh nilai 1.500.000. Kemudian untuk bagian laba dari PT Awan diperoleh tambahan sebesar 70 juta di debit serta pengurang 10.500.000 sehingga dikonsolidasinya menghasilkan 0. Sehingga total kreditnya menjadi 1.500.000. Setelah itu terjadi penambahan beban pokok di eliminasi senilai 5 juta. Sehingga untuk konsolidasinya menjadi senilai 705 juta. Selanjutnya untuk beban penyusutan terdapat penambahan sebesar 9 juta yang menghasilkan konsolidasi sebesar 223 juta. Kemudian untuk beban amortisasi paten terdapat penambahan di eliminasi di debit senilai 1 juta sehingga dikonsolidasi menjadi penambah 1 juta. Kemudian untuk beban lain-lain tidak ada perubahan sehingga 160 ditambah 140 menjadi 300 juta. Kemudian untuk kepentingan non-pengendali, terdapat penambahan sebesar 30 juta, serta pengurangan 4.500.000 sehingga dikonsolidasi menjadi nominalnya 25.500.000. Nah, kemudian nominal tersebut dijumlahkan menghasilkan 1.254.500.000. Kemudian total kredit dikurang dengan total debit yang menghasilkan 245.500.000 yaitu menghasilkan laba tahun ini yang sudah dikonsolidasi. Kemudian terdapat laporan perubahan saldo laba. Dapat kita ketahui terdapat pengurangan di saldo laba awal yaitu untuk mengeliminasi saldo laba milik PT Awan sehingga dapat kita ketahui dikonsolidasi menjadi nominal 300 juta. Kemudian untuk laba tahun ini tidak ada perubahan, hanya menghapuskan milik PT Awan sehingga menghasilkan 245.500.000. Kemudian dividennya juga 200 juta karena terdapat eliminasi 50 juta di kredit untuk mengeliminasi dividen yang ada di PT Awan. Sehingga menghasilkan 345.500.000. Itu untuk saldo laba akhir tahun 2023. Kemudian untuk laporan posisi keuangan dapat kita ketahui untuk kas tidak ada perubahan sehingga untuk nominal konsolidasinya senilai 146 juta. Kemudian untuk piutang neto terdapat pengurang sebesar 14 juta sehingga untuk konsolidasinya jumlah piutangnya adalah 160 juta. Kemudian untuk piutang dividen, mohon maaf, untuk piutang netonya terdapat perubahan sebesar 10 juta sehingga menghasilkan 160 juta. Sedangkan untuk piutang dividen baru terdapat pengurangan sebesar 14 juta sehingga jumlah piutang dividennya adalah 0 karena sudah dieliminasi. Kemudian untuk persediaan tidak terdapat perubahan sehingga hanya perlu menotalkan 150 juta dengan 100 juta yang menghasilkan 250 juta. Kemudian untuk aset lancar lainnya juga tidak terdapat eliminasi sehingga nominalnya pada konsolidasi senilai 100 juta. Kemudian ada tanah juga tidak terdapat perubahan pada eliminasi atau yang dieliminasi tidak ada, maka konsolidasinya adalah 150 juta. Kemudian pada bangunan terdapat penambahan di debit sebesar 14 juta sehingga untuk nominal konsolidasinya menjadi 314 juta. Kemudian untuk paten terdapat penambahan
di debit sebesar 39 juta sehingga pada konsolidasinya menjadi 39 juta. Kemudian di goodwill terdapat penambahan juga sebesar 20 juta sehingga pada konsolidasinya terdapat penambahan sebesar 20 juta untuk goodwill. Kemudian untuk peralatan terdapat penambahan juga sebesar 21 juta sehingga nominal konsolidasinya menjadi 921 juta. Kemudian investasi pada PT Awan terdapat pengurang sebesar 514.500 sehingga untuk nominal dikonsolidasinya menjadi 0. Kemudian didapatlah total debit dari hasil penjumlahan dari kas sampai dengan investasi pada PT Awan menghasilkan 2.100 juta. Kemudian untuk total kredit kita memiliki akun akumulasi penyusunan bangunan terdapat penambahan di kredit sebesar 2 juta. Kemudian akumulasi penyusunan peralatan terdapat penambahan 7 juta di kredit sehingga dikonsolidasinya bertambah menjadi 7 juta. Kemudian ada utang usaha terdapat penambahan sebesar 10 juta sehingga menghasilkan nominal 275 juta. Kemudian untuk utang dividen juga terdapat penambahan sebesar 14 juta sehingga nominal dikonsolidasinya menjadi 106 juta. Untuk utang lainnya tidak terdapat perubahan di eliminasi sehingga kita hanya menjumlahkannya sehingga menghasilkan nominal sebesar 144 juta. Kemudian untuk saham biasa kita mengeliminasi saham biasa yang ada di PT Awan sehingga kita mendapat nilai saham biasa senilai 1 miliar dikonsolidasi. Kemudian laba ditahannya 345.500 diperoleh dari saldo laba akhir yang ada di perhitungan laporan perubahan saldo laba. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu kepentingan non pengendali. Terdapat penambahan sebesar 220.500 sehingga dikonsolidasinya kepentingan non pengendali ini bertambah. Nah, dari akumulasi penyusutan hingga kepentingan non pengendali ini dijumlah sehingga menghasilkan 2.100 juta, di mana akhirnya total debit ini akan sama dengan total kredit. Selanjutnya akan disampaikan oleh Efrilawati. Baik, selanjutnya setelah diperhitungkan dari perhitungan sebelumnya, selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi konsolidasi. Di sini PT Angkasa, laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 ini dalam rupiah. Yang pertama di sini ada penjualan sebesar 1.500.000 juta, beban pokok penjualan 705 juta, sehingga dari penjualan ini dikurangi dengan beban pokok penjualan, di mana akan menghasilkan sebesar 795 juta. Lalu di sini ada beban-beban. Yang pertama di sini ada beban penyusutan sebesar 223 juta, beban amortisasi paten 1 juta, beban lain-lainnya 300 juta, kepentingan non pengendali itu ada 25.500. Nah, di sini total semua beban ini sejumlah 549.500. Sehingga dari laba kotor sebesar 795 juta ini dikurangi dengan total beban sebesar 549.500 sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 245.500.000. Setelah dari laporan laba rugi konsolidasi, selanjutnya laporan perubahan ekuitas konsolidasi. Di sini di PT Angkasa, laporan perubahan ekuitas konsolidasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dalam rupiah, saldo laba di sini sebesar 300 juta, laba bersih 245.500, dividen 200 juta. Nah, untuk menghasilkan laba ditahan, di sini 300 juta, saldo laba sebesar 300 juta, ditambah dengan laba bersih sebesar 245.500, dan dikurangi dengan dividen sebesar 200 juta, sehingga menghasilkan laba ditahan sebesar 345.500.000.
Setelah dari laporan perubahan ekuitas konsolidasi, selanjutnya yang terakhir kita akan membuat laporan posisi keuangan konsolidasi. PT Angkasa, laporan posisi keuangan konsolidasi periode 31 Desember 2023 dalam rupiah. Di sini yang pertama ada aset kas sebesar 146 juta, piutang neto 160 juta, persediaan sebesar 250 juta, aset lancar lainnya sebesar 100 juta, tanah sebesar 150 juta, bangunan neto sebesar 314 juta, akumulasi penyusutan bangunan sebesar 2 juta, paten sebesar 39 juta, goodwill sebesar 20 juta, peralatan neto sebesar 921 juta, akumulasi penyusutan peralatan itu sebesar 7 juta. Nah, dari semua aset ini totalnya sebesar 2.091 juta. Untuk liabilitas dan ekuitas, di sini ada utang usaha itu sebesar 275 juta, utang dividen itu sebesar 106 juta, utang lainnya itu sebesar 144 juta, saham biasa nilai par sebesar 10.000 itu nilainya 1 miliar, untuk laba ditahan itu 345.500.000, kepentingan non pengendali itu 220.500.000. Nah, untuk total liabilitas dan ekuitas ini sebesar 2.091 juta. Ini sama dengan total aset yang sebelumnya. Baik, sekian perhitungan dari materi yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.